Kita bertemu kembali dalam channel TML 57. Salam sukses. Saudara-saudaraku yang tercinta, baru-baru ini saya dikejutkan dengan informasi tentang pengangkatan seorang direktur Politeknik Penerbangan di suatu daerah yang diduga tidak sesuai dengan undang-undang maupun peraturan pemerintah serta peraturan Kemendristek-Dikti, yang mana sang direktur pada saat diangkat masih berstatus S1 atau strata 1. Sedangkan syarat untuk menduduki jabatan direktur Politeknik harus berstatus dosen dan S2. Mari kita perhatikan undang-undang pengangkatan direktur Politeknik dan dosen. Mengacu kepada peraturan Menteri Perhubungan nomor 51 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Penerbangan Medan. Bab 1, kedudukan, tugas dan fungsi. Pasal 1, Politeknik Penerbangan Medan merupakan perguruan tinggi negeri, ya, di lingkungan Kementerian Perhubungan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Segala peraturan Kemendristek-Dikti tentang akademik perguruan tinggi harus melekat pada Politeknik Penerbangan Medan, termasuk dosen harus S2. Dan syarat calon direktur Politeknik semua mengikuti aturan dan peraturan baik undang-undang maupun peraturan pemerintah maupun dikti. Karena kita ketahui tadi bahwa status Politeknik Penerbangan itu adalah perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Perhubungan. Kita lanjut. Hal ini diperkuat oleh pasal 1 ayat 2 yang menyatakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan pendidikan tinggi melakukan pembinaan secara akademik terhadap Politeknik Penerbangan. Pasal 3 berbunyi, menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang transportasi melakukan pembinaan secara administratif. Jadi dipisah. Secara akademik sebenarnya Politeknik Penerbangan itu berada di bawah kontrol Kemendristek-Dikti. Kita lanjut. Yang kedua, direktur dan wakil direktur. Pasal 5 ayat 2. Direktur sebagaimana ayat 1 merupakan dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Politeknik Penerbangan Medan. Jadi jelas ya, di situ dikatakan bahwa direktur adalah dosen yang diberi tugas tambahan. Nah, persyaratan dosen sudah kita ketahui bahwa dia harus S2. Peraturan Menteri Perhubungan nomor 73 tahun 2020 tentang Statuta Poltek Bank Medan. Statuta Poltek Bank Medan paragraf 2, direktur, pasal 40 poin 3. Direktur merupakan dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Poltek Bank Medan. Kemudian Permendristek-Dikti nomor 19 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian pimpinan perguruan tinggi. Pasal 4. Persyaratan calon pimpinan perguruan tinggi negeri adalah ayat A, yang memiliki pengalaman sebagai dosen dengan jenjang akademik. Jadi dia tidak ujuk-ujuk jadi dosen langsung diangkat jadi direktur, ya harus ada pengalaman. Angka 2, bagi calon ketua sekolah tinggi dan direktur Politeknik garis miring akademi
paling rendah lektor. Pada bulan Desember 2015 merupakan batas akhir kualifikasi dosen yang bergelar sarjana S1 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Seorang dosen harus berpendidikan strata 2. Artinya, ketentuan ini dimulai diberlakukan tahun 2016 bahwa setiap dosen sudah harus S2. Dari uraian di atas, pengangkatan salah satu direktur Politeknik Penerbangan di salah satu daerah pada saat diangkat menjadi direktur Politeknik Penerbangan, beliau masih berstatus S1 atau belum S2. Sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut di atas, dapat diduga hal ini sudah menyalahi Undang-Undang PP, Kemendikbudristek serta Peraturan Menteri Perhubungan sendiri. Pertanyaannya, apakah Menteri Perhubungan tidak mengetahui peraturan ini? Hancur. Kami dari masyarakat transportasi udara Indonesia merasa miris mendengar informasinya. Oleh sebab itu, kami meminta kepada Kemendikbudristek sebagai fungsi kontrol akademik dapat hendaknya mengontrol Politeknik Penerbangan, dan kepada Menteri Perhubungan kiranya dapat meninjau ulang surat keputusan pengangkatan salah satu Direktur Politeknik Penerbangan yang ada di lingkungan Bapak Menteri, yang mana beliau masih berstatus S1, dan hal ini jelas tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Hal ini bertujuan untuk menjaga marwah dari Politeknik Penerbangan. Demikian, kita sampai bertemu kembali dalam episode-episode berikut. Salam sukses.